Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melihat pergerakan market crypto gitu ya. Karena memang kita bisa lihat selama beberapa hari terakhir ini market crypto cukup mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Nanti kita akan bahas pergerakannya kira-kira bagaimana dan apa penyebabnya gitu ya. Lalu nanti kita akan lihat juga secara outlook bagaimana untuk market crypto dan beberapa level harga yang harus kita perhatikan secara analisa teknikal gitu ya. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semuanya. Kita masuk ke dalam pembahasan ya. Kita lihat untuk hari ini market mengalami kenaikan sekitar 3% ya. Padahal sebelumnya di satu hari sebelumnya market crypto bisa dibilang mengalami penurunan yang cukup dalam. Kita lihat Bitcoin sudah kembali lagi ke level 30.000 gitu ya. Sekarang berada di kisaran level 30.500. Ethereum di 1800. Lalu kita lihat juga beberapa altcoin seperti Cardano ini juga cukup lumayan kenaikannya ya, 10%. Kita lihat selama 24 jam terakhir ada beberapa altcoin yang memang tadi kita bahas lagi kuat seperti Chainlink. Nanti di video kali ini kita akan bahas update mengenai Chainlink ya, karena Link ini lagi ada news juga atau ada berita gitu ya. Ada Theta mengalami kenaikan juga, FTT, Cardano dan lain-lainnya. Ya, jadi altcoin ini beberapa cukup kuat, walaupun kalau kita lihat apakah ada yang koreksi, ada yang koreksi tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Untuk Fear and Greed kita bisa lihat secara sentimen kita berada di level Extreme Fear tapi sudah naik gitu di level 17. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini indikasi yang bagus untuk market juga. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih pergerakan market crypto selama satu hari terakhir. Nah, khususnya untuk Bitcoin saja gitu ya. Kita lihat analisa dari Bitcoin. Nah, kita bisa lihat mungkin ini kita ke dalam time frame 1 jam kali ya. Jadi biar teman-teman bisa mendapatkan gambaran di mana memang kalau kita lihat di time frame 1 jam sebelumnya nih di tanggal 7 Juni pagi-pagi gitu ya di Indonesia, kita bisa lihat memang market crypto ini mengalami penurunan khususnya untuk Bitcoin gitu ya, di mana Bitcoin down atau Bitcoin turun, rata-rata altcoin juga mengalami penurunan yang sama gitu. Kita bisa lihat ini penurunan sekitar berapa persen nih ya. 7,2% gitu ya, 7,2% yang awalnya mungkin banyak orang kira dia bakal retest juga. Saya juga menganalisa bahwa untuk Bitcoin retest, tapi ternyata dia mengalami dump yang cukup parah gitu ya, 7%. Tapi tidak berselang lama gitu ya, kita bisa lihat ini market cap itu mengalami pump lagi gitu. Jadi baru turun, tiba-tiba naik lagi hanya berselang beberapa jam gitu ya. Dump 7%, pump 7% lagi. Lalu setelah pump, sekarang kita lihat di sini mengalami penurunan lagi sampai sekarang. Jadi kira-kira itu volatilitasnya gitu ya. Nah, kita akan bahas berita-beritanya dulu. Kenapa market crypto ini bisa mengalami penurunan dulu gitu ya. Kalau kita lihat beberapa berita gitu ya. Ini dari Ninja, dia bilang bahwa this is the first time atau pertama kalinya di mana market crypto atau khususnya Bitcoin ini mengalami dump itu pada saat pembukaan market Asia gitu ya, khususnya untuk market saham atau financial market rata-rata gitu ya. Biasanya dump itu mungkin dari Mei, biasanya pada saat Amerika ataupun Eropa gitu ya pembukaan marketnya. Jadi ini pertama kali di mana Asia buka lalu mengalami penurunan. Makanya kita lihat di sini penurunannya ini pada saat jam 7.08 pagi WIB. Tapi bukan hanya itu doang. Kalau kita lihat secara beritanya, memang ada yang berita besar gitu ya, yaitu tentang Binance SEC gitu. Kita baca, the SEC atau Security Exchange Commission is now investigating Binance Token atau BNB gitu ya. Nah, mungkin mau ditanya apakah BNB ini adalah sebuah sekuritas, dan kita tahu mungkin ini familiar dengan salah satu kripto lainnya gitu ya yang memang lagi ongoing gitu ya, yang masih di dalam investigasi, yaitu apa? Yaitu adalah XRP gitu. Jadi sekarang ini BNB ada berita negatif selanjutnya atau ada FUD lah bisa dibilang ya. Nah di sini ya, SEC investigating whether BNB atau Binance tokennya was a security when sold by Binance in 2017 as part of an ICO. Jadi ini lebih ke arah untuk pada saat ICO-nya dia atau initial coin offering-nya gitu. Jadi ini lebih detail lagi. Lalu ini ada perbandingan BNB dan XRP dan lain-lainnya. Tapi ini ada respon yang cukup cepat juga sebenarnya ya dari si CZ. CZ kan CEO dari Binance ya. Si CZ bilang, nih dia langsung kasih artikel gitu ya, the crypto money laundering myth dan lain-lainnya gitu. Ini artikel tentang bukti bahwa ini transparan, bisa dibilang seperti itu. Lalu dia juga bahas kalau misalnya ada waktu, kalau kalian ada waktu gitu ya, silakan untuk cari detailnya atau truthnya gitu, yang benarnya bagaimana.
Dan memang kalau kita lihat dari detail sendiri, ini cukup lengkap gitu ya. Di sini dia ada bahas email dia dengan routers, terus dia ada pertanyaan-pertanyaannya juga. Ini terus ada jawabannya, bisa dibilang seperti itu ya. Ini cukup lengkap, ada darknets, ada kalau kita scroll Lazarus dan lain-lainnya gitu ya. Kalau teman-teman tertarik dengan hal itu gitu ya, tapi kita nggak akan bahas untuk hal ini. Intinya dia cukup transparan dan responnya juga cukup cepat, hanya beberapa jam berselang langsung artikel ini keluar gitu ya, jadi cukup bagus respon dari Binance. Nah, kita bahas juga untuk Chainlink gitu ya untuk hari ini, dimana Chainlink ini mengalami kenaikan yang cukup besar ya di hari ini. Kita bisa lihat Chainlink, nah nomor 1 kan 12%. Kita lihat di sini dimana Chainlink staking marks the start of Chainlink Economics 2.0. Jadi ini Chainlink akan mengadakan staking gitu. Jadi kalau teman-teman holder link bisa mulai staking gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya untuk Chainlink adalah Chainlink itu rata-rata suka bergerak di saat bear market gitu. Jadi pada saat bear market biasanya link ini baru mulai bergerak. Dan kalau misalnya market crypto lagi di bull market, biasanya dia tidak terlalu terbang seperti kripto-kripto lainnya gitu ya. Jadi ini mungkin pertanda juga sebenarnya memang kita sudah di dalam bear market gitu ya. Tapi ini menarik karena Chainlink ini lebih involve sama tokenomics-nya lah gitu ya. Ini dia ada artikelnya juga di mana dia ada kasih long term goals-nya apa gitu ya, roadmap-nya apa. Lalu dia kasih bagaimana cara implementation-nya gitu ya, bagaimana cara step-stepnya dan lain-lainnya gitu. Jadi ini cukup pertama kali mungkin ya saya lihat juga untuk Chainlink ini mulai kasih long term goals-nya dan ya tentang staking-nya juga gitu. Jadi ini akan lumayan bagus untuk Chainlink sendiri gitu ya. Dan memang Chainlink secara fundamental pun sudah sering digunakan juga gitu kan sebagai oracle. Jadi ya ini menariknya dari Chainlink sendiri ya. Lalu kita lihat lagi ada apa ya. Nah ini kita lihat juga is a new era. Chainlink have released a staking roadmap. Lalu dia bahas juga di sini bahwa I'm not sure the team have ever published a roadmap before. Dia aja nggak yakin bahwa Chainlink pernah ada roadmap, tapi sekarang dia udah ada roadmap, bahkan ada buat stakingnya gitu ya, perbandingan untuk version 0.1-nya apa, version 1-nya dan version 2-nya gitu ya. Lalu di sini adalah dia punya fitur gitu. Jadi ini yang menarik untuk Chainlink. Tapi kalau kita lihat secara sentimen overall di market crypto, dengan tadi kita bahas negatif dan positifnya, tetap makro ini masih penting gitu ya. Dan untuk minggu ini saya ingatkan untuk rilis data CPI ini masih sangat-sangat berpengaruh gitu ya terhadap financial market maupun market crypto sendiri, dimana untuk datanya itu adalah di 10 Juni gitu ya. 10 Juni kalau misalnya memang tidak sesuai ekspektasi, ya bisa dibilang market crypto mungkin akan mengalami penurunan yang lebih dalam gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya ini sudah mulai rilis gitu ya. Lalu kita lihat juga ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ini dari salah satu anonymous crypto gitu, influencer namanya A Dying Nobody. Dia tulis Dear Crypto atau untuk crypto lah gitu ya. Lalu di sini dia ada bahas tweetnya gitu ya, yang cukup panjang artikel lah bisa dibilang ya. Dimana di dalam sini dia bahas bahwa dia mau jujur, I want to come clean dan lain-lainnya. Dimana dia selama beberapa minggu ke depan gitu, ini kita zoom sedikit ya, selama beberapa minggu ke depan dia akan rilis gitu ya, rilis sekitar 137,2 GB of Telegram group chats and message. Jadi ini chat-chat atau grup chat tentang Telegram yang memang involve tentang crypto, influencer dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi ini akan cukup menarik gitu ya, dimana dia bahas bahwa 3 tahun lalu dia lihat Telegram ini ada bisa bilang kelemahan gitu, jadi dia bisa exploit untuk lihat grup-grup chat lainnya gitu ya. Lalu selama di period 2019, Oktober 2019 sampai Mei 2022, dia tuh collect pesan-pesan atau messages di dalam grup-grup crypto whale besar, institusi dan lain-lainnya gitu ya. Dia bahas I had written a script that downloads every message sent to any Telegram group with targeted individuals gitu. Dan lalu dia bilang juga ada apa aja grupnya tuh untuk apa gitu ya. Spesifikasinya tuh ditargetkan untuk crypto influencer gitu ya. Lalu dia juga untuk investor in the space lah. Kalau kita lebih detail lagi, di mana dia akan rilis gitu ya. Ini di
15 Juni ya, 15 Juni dia bahas tentang crypto influencer mungkin yang promote project-project yang memang nggak bagus gitu ya, yang nggak bagus dan memang cukup banyak juga. Makanya benar-benar teman-teman harus bisa do your own research sendiri gitu ya. Dan kita lihat juga di sini dia bilang tentang racism dan lain-lainnya gitu ya, yang di dalam crypto communities-nya juga. Lalu di 30 Juni dia juga ada bahas tentang project-projectnya, bahkan ada yang top 200 besar gitu ya untuk crypto project. Jadi ini mungkin akan menjadi bulan yang akan cukup menarik juga dengan crypto. Dan memang secara short term kalau ini ternyata benar-benar parah ya mungkin akan ada negatif impact juga gitu ya kalau misalnya dia benar-benar akan rilis hal ini. Jadi ini penting sekali dan mungkin nanti kita akan update berita-beritanya apa saja karena untuk sekarang dia belum rilis gitu ya. Dia hanya kasih message ini doang, pesan ini doang gitu ya. Tapi kira-kira itu yang kita bisa bahas. Kita akan masuk untuk ke dalam analisa teknikal bagaimana. Dan kembali lagi saya disclaimer on dan teman-teman do your own research gitu ya. Hampir sama seperti yang kita bilang sebenarnya market masih di area yang sama dan bahkan kalau kita perhatikan lebih detail gitu ya. Sebelumnya sebenarnya di sini kita lihat pada saat 6 sampai 7 Juni gitu ya. Ini Bitcoin sempat ada konsolidasi gitu dan ada rejection di area 31.400 gitu. Kita bisa lihat dari sini. Lalu kemarin juga PAM kita lihat juga dia ada rejection lagi di tempat yang sama gitu ya, di daerah 31.400. Kalau kita zoom out gitu, bahkan kita kalau ke time frame 4 jam gitu ya, kita bisa lihat juga memang level 31.400 ini sudah sempat kita mention beberapa minggu yang lalu gitu, dimana ini akan menjadi level yang kuat gitu ya, yang sebelumnya di sini sempat menjadi resisten juga gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini sempat menjadi support juga. Jadi memang ini adalah level yang cukup key level untuk Bitcoin gitu ya. Kalau ternyata Bitcoin bisa naik di atas 31.400 ya mungkin cukup bullish, walaupun saya tidak akan terlalu bullish karena saya melihat bahwa seperti sebelumnya gitu ya. Kalau kita perhatikan dari sini ada dua area gitu, di sini area pertama, di sini area kedua, di mana Bitcoin mungkin bisa konsolidasi di atas ini tapi belum tentu dia akan mengalami kenaikan lagi gitu ya. Mungkin dia akan lebih bullish kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam area sekitar di atas previous high-nya gitu ya. Ini mungkin di area sekitar 32.400 atau 32.500 baru dia confirm breakout dan mungkin kita bisa ada relief rally. Kira-kira itu kalau kita mau lihat bullish perspektifnya. Tapi kalau kita lihat untuk keadaan sekarang, khususnya di time frame 4 jam mungkin ya, kalau kita perhatikan sebenarnya nih Bitcoin masih dalam area di bawah resisten line yang kita bikin gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat secara time frame 1 jam ya, mungkin ini lebih jelas lagi. Nah, kita lihat dari sini sempat dia pump lalu dia mengalami penurunan dan kita bisa lihat untuk sekarang ini Bitcoin sempat naik juga tapi ini ada rejection gitu ya. Jadi mungkin salah satu pertanda kita akan melihat dulu kalau misalnya Bitcoin benar-benar kuat dia bisa stabil di area ini gitu ya. Sebelumnya dia juga sempat bisa naik tapi tidak lama kemudian dia juga mengalami penurunan lagi. Yang kita butuhkan sebenarnya untuk Bitcoin ini stabil di area mungkin ya 30.800, 31.000 dan lain-lainnya. Di kisaran itulah kalau kita tarik garis dari sini. Nah ini kan benar-benar lagi di posisi resistennya dia yang sebelumnya ya, kita bisa perhatikan. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak breakout ya mungkin masih ada selling pressure juga untuk ke bawah gitu ya. Dan mungkin bisa jadi gitu ya dengan adanya inflasi ini juga kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, ini kita harus persiapkan juga gitu ya. Jadi mungkin aja ada Bitcoin bisa turun lagi ke bawah lagi gitu ya. Bukan sesuatu yang mustahil juga dengan adanya volatilitas yang cukup tinggi di dalam minggu ini gitu. Jadi benar-benar perhatikan juga dan jangan terlalu terburu-buru, tetap manajemen emosi gitu, kontrol emosinya karena memang jangan terbawa emosi lah istilahnya ya, apalagi untuk teman-teman yang trading. Jadi kira-kira itu, karena saya lihat kalau ternyata dia nggak bisa berhasil breakout, ya ada potensi untuk Bitcoin kembali tes mungkin ke area level bawah sini ya, sekitar 28.600-an gitu. Jadi ini untuk Bitcoin dan analisa market crypto lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.